warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kita Pendidik. Bertemu lagi dengan podcast Kita Pendidik yang ingin selalu berbagi, bergerak, bermanfaat tanpa nanti, tanpa jeda. Sahabat kita, bulan Ramadan sebentar lagi akan mencapai puncak akhirnya. Detik-detik bulan Syawal yang akan menghantarkan kita ke Hari Raya Idul Fitri sudah ada di depan mata. Kita tahu bahwa Idul Fitri di Indonesia itu identik dengan acara silaturahim baik kepada keluarga dekat, keluarga jauh, kolega maupun tetangga. Saling memaafkan sebagai wujud untuk membebaskan diri dan meleburkan semua dosa kita pada sesama. Momentum Idul Fitri menjadi waktu yang tepat untuk menyempurnakan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala dan secara horizontal membangun hubungan sosial yang baik kepada sesama manusia. Namun, di masa pandemi ini, kita semua tahu bahwa silaturahim tidak mungkin bila dilaksanakan sebebas dulu. Ada aturan-aturan yang harus ditaati. Bahkan, tradisi mudik yang tidak bisa dipisahkan dari budaya Indonesia, kini harus terjeda karena adanya peraturan dari pemerintah terkait larangan mudik, pembatasan dan penyekatan yang ada di mana-mana untuk mencegah penyebaran virus corona. Terkait dengan hal itu, hari ini Kita Pendidik menghadirkan seorang tamu yang akan membahas tuntas tentang makna Idul Fitri secara bahasa maupun konsep Idul Fitri secara hakikatnya itu gambarannya seperti apa gitu. Lalu terkait dengan keriuhan yang terjadi saat ini. Jadi kita tahu di beberapa media bahwa pelarangan mudik ini banyak mendapatkan perlawanan di mana-mana. Namun kita perlu tahu bagaimana pandangan tamu kita terkait hal tersebut gitu. Jadi kita menghadirkan tamu kita pagi ini untuk membahas hal tersebut supaya kita mendapatkan wawasan tentang makna Idul Fitri maupun terkait dengan tradisi mudik yang saat ini di masa pandemi ini gitu. Jadi nanti kita juga akan mendapatkan wawasan bagaimana pandangan tamu kita terkait larangan ini sebagai seorang muslim yang kita diwajibkan untuk taat pada ulil amri gitu. Jadi bagaimana atau hal apa yang akan kita lakukan terkait dengan pelarangan tersebut gitu. Sebelum kita membahas tema hari ini lebih mendalam, saya akan menyapa dan memperkenalkan tamu kita hari ini. Beliau adalah Dr. Nur Samsu, MPDI. Beliau adalah Kajur TBI IAIN Tulungagung. Beliau juga Ketua BMPS Kabupaten Tulungagung. Beliau juga tokoh ma'arif. Kiprah beliau itu banyak sekali. Jadi baik di jenjang karir beliau maupun di organisasi kemasyarakatan. Gitu. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Nur Samsu untuk memperkenalkan diri kepada sahabat Kita Pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nur Samsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Diana. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bahagia sekali kita dari tim Kita Pendidik bisa bertemu dengan Bapak Nur Samsu. Beliau bersedia kami jadikan tamu pada podcast pagi ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin Bapak Dr. Nur Samsu untuk memperkenalkan diri gitu kepada sahabat Kita Pendidik. Monggo. Terima kasih Bu Diana, salam kenal untuk sahabat pendidik. Untuk mengawali perbincangan atau diskusi kita pada pagi hari ini, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nur Samsu, biasa dipanggil Samsu. Lahir di Trenggalek 4 Februari 1978. Sekarang tinggal di Jepun. Aktivitas sehari-hari adalah seorang pendidik dan pegiat pengabdian di masyarakat. Saya kira itu. Baik, itu tadi perkenalan singkat kita kepada tamu kita pagi hari ini gitu. Pak Samsu,
seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwa saat ini kita sudah di penghujung Ramadan, gitu ya. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, di mana di dalamnya penuh pahala apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan. Bahkan tidur pun itu bernilai pahala. Luar biasanya Ramadan seperti itu. Nah, sebelum nanti kita membahas tentang Idul Fitri, saya ingin bertanya sedikit gitu ya, Pak Samsu. Dengan berakhirnya bulan Ramadan ini, secara pribadi, apa yang panjenengan rasakan gitu? Mungkin kita bisa berbagi kepada sahabat kita pendidik, apa yang panjenengan rasakan ketika akan ditinggalkan oleh bulan yang mulia ini. Monggo. Terima kasih. Tentu kesan ketika kita di penghujung Ramadan, kita akan mulai merefleksikan bahwa disebutkan bahwa Ramadan awaluhu rahmatun, kemudian wa ausatuhu maghfiratun wa akhiruhu aidkum minan nar. Di awal 10 itu rahmat bagi semuanya, rahmat bagi yang melaksanakan puasa, dan juga rahmat bagi yang tidak melaksanakan puasa, karena di bulan puasa ini yang tidak melaksanakan puasa pun mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari yang sedang puasa. Nah, dihormati di bulan puasa ini, yang puasa menyebarkan rahmat dengan tidak saling mencaci, tidak berbuat kerusakan, menahan diri untuk melakukan hal-hal kerusakan. Sedangkan wa ausatu maghfiratun, di tengah 10 hari tengah bulan Ramadan adalah ampunan. Jadi kita yang melaksanakan puasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ampunan itu kita akan lebih bebas dalam berbuat, karena pada dasarnya manusia ini banyak kekhilafan maupun kesalahan. Dengan ampunan yang diberikan, maka kita juga harus mulai memaafkan kesalahan orang lain dan bahkan juga kesalahan diri sendiri. Kita tidak boleh terus-menerus merasa bersalah, akhirnya kita tidak bisa move on dari kesalahan itu. Oleh karena itu di wa ausatu maghfiratun itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri. Wa akhiruhu itu minan nar, dan di akhir kita bebas dari siksa api neraka, jadi dari siksa ataupun penderitaan ya, baik di dunia ini maupun nanti bebas dari siksa api neraka di akhirat. Kesan secara pribadi Bu Diana dari penghujung bulan Ramadan ini, yang saya rasakan adalah ditinggal bulan Ramadan, bahkan sekarang belum ditinggalkan pun sudah merasa mau kehilangan. Jadi kita tahu semua bahwa istilah sholat tarawih itu hanya ada jika di bulan Ramadan. Tidak ada sholat tarawih kecuali di bulan Ramadan. Kemudian ada nuzulul Quran hanya jika ada di bulan Ramadan. Tanpa ada bulan Ramadan kita nggak pernah mendengar istilah itu. Jadi ada zakat fitrah yang mungkin sudah ada yang membayar ataupun yang mau membayar sampai menjelang sholat Idul Fitri nanti, ya istilahnya hanya di bulan Ramadan. Nanti kalau Ramadan pergi, maka istilah-istilah itu juga akan pergi. Dan bahkan Lailatul Qadar yang disebutkan dalam Al-Quran khairum min alfi syahrin itu hanya juga di bulan Ramadan. Nah, kita di bulan Ramadan ini telah mendapatkan atau melampaui Lailatul Qadar ataupun belum, yang konon diceritakan di malam ganjil bulan Ramadan. Tinggal malam ganjilnya kan tinggal nanti malam. Iya. Moga-moga kalau kemarin belum, nanti malam. Iya, amin. Oleh karena itu selalu kita awali di bulan Rajab itu berdoa,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya, kita selalu berdoa moga-moga kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang dalam kondisi sehat walafiat dan memanfaatkan seluruh fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Saya kira kesan yang saya rasakan di penghujung itu selalu kita rasakan jika mau lewat Ramadan itu, kenapa ya kemarin itu hampa kehilangan gitu nggih. Sholat tarawihnya ada yang kurang maksimal, tadarusnya masih dilakukan dengan tergesa-gesa, kurang menikmati. Ya moga-moga umur panjang semuanya masih bisa ketemu dengan bulan Ramadan lagi. Jadi dari paparan Pak Samsul tadi betapa mulianya bulan Ramadan dibandingkan dengan 11 bulan yang lain nih, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa rasa kehilangan nih luar biasa gitu ditinggalkan Ramadan. Namun bagaimana, ini waktu ini kan terus berjalan, jadi doa kita tadi seperti yang disampaikan Pak Samsu, semoga kita tersampai kepada Ramadan yang akan datang. Nah, setelah Ramadan ini kita semua tahu bahwa kita akan bertemu dengan bulan Syawal. Di situ ada salah satu hari rayanya umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri. Jadi menurut Pak Dokter ini, hari raya Idul Fitri itu maknanya itu seperti apa? Kalau Idul Fitri memang dimaknai Aid itu artinya kembali, Al-Fitri artinya fitrah. Jadi fitrah kita yang telah melaksanakan puasa madrasah Ramadan selama 1 bulan, maka di bulan Syawal kita kembali fitrah. Artinya fitrah kemanusiaan, bahwa kita ini manusia diciptakan tugasnya di dunia itu hanya satu, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, tidak ada yang lain kecuali hanya untuk beribadah, taat kepada Allah. Oleh karena itu di bulan Syawal, yang artinya Syawal itu peningkatan atau meningkat atau lebih baik daripada sebelumnya, kita akan meningkatkan amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian kita setelah 1 bulan melaksanakan ibadah puasa seperti janji Allah, akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, di orang bertakwa inilah yang dimaknai kembali ke fitrahnya. Jadi kita menjadi manusia yang suci dari dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita sucikan kesalahan kemudian dosa kita sama manusia dengan saling memberi maaf di bulan Syawal atau di hari raya Idul Fitri. Memang tuntunannya sebenarnya di bulan Idul Fitri itu kita saling maafkan. Jadi kalau dosa kesalahan kita sesama manusia sudah saling dimaafkan, kemudian dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga sudah diampuni dengan serangkaian ritual yang dilaksanakan di bulan Ramadan, tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa kita yang ditakdirkan Allah menjadi makhluk yang selalu lupa dan penuh dosa. Tidak mampu amalan kita ini melunturkan dosa kecuali hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oleh karena itu di bulan Syawal nanti yang kemungkinan akan jatuh pada hari, ada yang menetapkan hari Rabu ya, Diana, ada yang Kamis. Kalau yang Kamis berarti Itmam sampai 30 hari, yang hari Kamis berarti menunggu munculnya hilal ataupun perhitungan hisab. Setelah kita tunaikan seluruh ritual amalan di bulan Ramadan, kemudian kita lanjutkan dengan saling memaafkan sesama manusia. Harapannya
kita akan menjadi suci kembali, Iya. suci tanpa dosa, baik dosa sesama manusia maupun dosa kepada Allah Iya. Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira makna Idul Fitri Iya. yang paling esensi itu. Sedangkan makna-makna yang lain adalah mengikuti dari kembalinya kita fitrah, kembali fitrah kita menjadi hamba Allah yang mulia dan Iya. bertakwa. Tadi sudah panjang sekali Bapak Dokter menjelaskan tentang makna Idul Fitri ya. Jadi artinya bahwa Idul Fitri itu kembalinya kita menjadi suci itu tidak bisa terlepas dari ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jadi itu ada keterkaitannya. Dan Idul Fitri itu tidak bisa dikatakan kita kembali fitrah lagi kalau dosa kita kepada sesama manusia ini belum termaafkan gitu ya. Allah belum memaafkan dosa kita kalau kita juga belum minta maaf kepada sesama manusia. Artinya akan terganjal ini ampunan dari Allah, seperti itu ya Pak Dokter ya. Tetapi memang konsepnya sebenarnya kalau di Al-Quran itu di bulan Ramadan dan bulan Syawal ini kita afina anin nas. Afina anin nas itu sebelum kita dimintai maaf, kita ini sudah memaafkan. Jadi sebelum orang lain memaafkan, maka saya sudah memaafkan dosa dan kesalahan orang lain. Ini adalah tuntutan yang luar biasa. Jangan kita memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Itu sebenarnya sesuatu hal yang katakanlah diucapkan mudah ya. Meminta maaf itu sesuatu hal yang mudah sebenarnya. Tapi kalau kita melaksanakan, ego kita ini udah tinggi, ini bukan sesuatu yang mudah loh untuk meminta maaf kepada orang lain gitu ya. Itu jadi esensi Idul Fitri itu benar-benar luar biasa, membuat kita itu sebagai hamba Allah tuh yang benar-benar ikhlas gitu. Allah saja Maha Pemaaf loh. Masa kita yang manusia biasa ini tidak memaafkan. Nah, terkait dengan itu biasanya ada tradisi silaturahim dan saling kunjung. Jadi di Indonesia ini kerennya, ini mungkin tidak ada di negara yang lain gitu ya. Jadi silaturahim dan saling berkunjung yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Mungkin Pak Dokter ini yang punya pengalaman banyak, pernah keluar negeri, pernah tahu bagaimana tradisi Idul Fitri di negara yang lain ini, bisa memberikan pandangan tentang silaturahim. Tradisi silaturahim ini dalam pandangan panjenengan itu bagaimana? Jadi kita berawal dari sebuah hadis yang menyatakan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yuntasa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya banyak dan umurnya dipanjangkan, maka jalinlah tali silaturahmi. Oleh karena itu tradisi di Indonesia bahwa di bulan Syawal, di hari raya Idul Fitri, saling mengunjungi, saling silaturahmi, kemudian saling mendatangi, saling memaafkan, itu termasuk kalau kita datang ke sahabat, ke tetangga, ke teman, otomatis umur kita panjang. Karena kalau umurnya tidak panjang nggak akan datang. dan kita pasti dapat rezeki kalau mau silaturahmi, apalagi di bulan Syawal di Idul Fitri ini, karena kita dapat jamuan dari tuan rumah dan kadang juga dapat uang saku. Ini kan ini yang ditunggu-tunggu ini oleh anak-anak. Oleh karena itu hadis itu betul-betul terbukti siapa yang silaturahmi umurnya panjang. Kalau tidak panjang tentu tidak bisa silaturahmi. Selain itu tentunya dalam silaturahim itu kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Mungkin kita bisa bertemu dengan sahabat yang lama nggak ketemu, saling berbagi cerita gitu. Itu akan memberikan energi bahagia dalam diri kita. Itulah yang insya Allah akan memanjangkan umur kita, seperti itu ya. Nanti harus dipahami bahwa rezeki itu tidak hanya berupa materi, berupa uang. Kadang
berupa uang, berupa materi, tapi rezeki juga sesuatu hal yang dapat kita punya dan kita manfaatkan. Kalau kita punya tidak mampu memanfaatkan, itu namanya bukan rezeki kita. Kita punya sepeda motor baru, setelah kita parkir sebentar lenyap, tidak jadi rezeki kita, dan rezeki yang mengambil. Nah, karena itu kita punya jajan di rumah, tetapi kita di rumah makan nggak enak. Kita datang ke teman, di situ jajannya sama dengan di rumah, tapi kita bisa makan lezat enak di situ. Ya rezekinya pas ketemu dengan teman itu. Oleh karena itu berkaitan dengan tradisi silaturahmi di Indonesia yang pada saat Idul Fitri itu di negara lain ya dirayakan, tetapi tidak semeriah dan seheboh di Indonesia ini. Itu menurut saya adalah juga rezeki kita sebagai orang Indonesia yang bisa menikmati silaturahmi dengan berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh jamaah warga negara Indonesia. Kita mungkin di Idul Fitri di negara lain, katakan bisa di Arab Saudi, bisa di Jordan, bisa di Singapura, di Malaysia. Silaturahminya bisa jalan, tapi sambutan dan dapat rezekinya nggak sebanyak kalau kita silaturahmi Idul Fitri seperti di Indonesia. Di Tulungagung ini angpaunya, amplop dengan berbagai macam isinya, bahkan sampai untuk menghormati tamunya itu tuan rumah yang akan kedatangan tamu menyiapkan uang-uang yang baru, baru rela menyisihkan uang-uang yang baru, menukarkan berbulan-bulan hanya untuk menyambut kedatangan tamu yang mau silaturahmi di bulan Syawal ataupun Idul Fitri. Mungkin kalau kita silaturahminya tidak di Idul Fitri, nggak dapat uang atau dapat mungkin ya uangnya harus lusuh, jelek dan sebagainya itu. Selain itu mungkin makna silaturahim yang paling penting adalah memperkenalkan anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita nanti. Kalau esensi dari silaturahmi itu, Diana sebenarnya awalnya menyambung. Menyambung. Menyambung karena manusia ini kan asal muasalnya dari Adam ini kan satu ya. Setelah seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu, kemudian ya pekerjaan, profesi dan lain-lain, akhirnya tersebar di seluruh dunia ini. Jadi setelah satu kemudian terpisah maka disambung. Jadi menyambung persaudaraan. Rahmi bisa diartikan adalah rahim, dari rahim satu kemudian menyebar disambung lagi supaya bisa nyambung. Dan sekarang di Indonesia, mungkin di Tulungagung sendiri, di kota kecil ini sudah banyak menyambung silaturahim dengan mengadakan halal bihalal keluarga, bani itu sekarang kan sudah marak sekali. Jadi itu kalau menurut pandangan Pak Dokter, tradisi yang luar biasa yang memang harus dilestarikan supaya anak-anak kita ini nanti tidak terputus pengetahuannya terhadap saudaranya. Ini kaitannya mungkin nantinya dengan jangan sampai mungkin dia menikah dengan yang pertalian darahnya masih terlalu dekat yang tidak diperbolehkan. Itu apakah itu juga termasuk di dalam makna silaturahim di sini, Pak? Termasuk, itu sebenarnya implikasi. Kalau kita saling mengenal, maka kita akan mempertimbangkan hal-hal yang kira-kira kurang baik dan mungkin terlarang untuk dilakukan. Contoh misalnya kita tahu bahwa saya dengan Bu Diana akan ketemu bersaudara atau satu keturunan, walaupun ya satu keturunan dengan Nabi Adam, mau berseteru, mau bertengkar dia kan diingat masih saudara, tinggal nenek, satu kakek, masa kita mau berselisih. Oleh karena itu adanya silaturahmi, adanya halal bihalal, kemudian ada reuni bani yang marak akhir-akhir ini, walaupun 2 tahun terakhir ini kelihatannya reuni itu akan berkurang banyak karena efek pandemi. Maka mungkin reuninya atau silaturahmi virtual. Bisa secara virtual sekarang. Walaupun reuni silaturahmi virtual itu
tidak bisa mewakili reuni face to face ataupun kehadiran secara fisik, tetapi tentu esensinya bahwa kita masih terhubung satu sama lain, kemudian masih menjaga perasaan dan lain sebagainya, hanya karena keadaan lah yang kita harus mempertimbangkan demi keselamatan bersama. Nah, terkait silaturahim yang sekarang kita dimudahkan dengan adanya teknologi, kita bisa mengadakan silaturahim secara virtual. Namun tidak bisa dipungkiri nih, masyarakat Indonesia itu kan sudah kental banget dengan tradisi mudik ya. Jadi bagaimanapun karena sudah kental banget, sudah meyakini bahwa tradisi mudik itu adalah tradisi yang memang harus dilakukan. Karena memang mungkin juga kesempatan bertemu dengan keluarga besar, dengan orang tua, ya pas hari raya ini saja gitu. Jadi terkait dengan tradisi mudik yang ada di Indonesia, ini pandangan Pak Dokter bagaimana? Memang hampir bisa dipastikan bahwa akhir-akhir ini bahwa untuk ketemu keluarga, khususnya untuk ketemu ibu, walaupun ini menurut saya pandangan yang kurang bijak ataupun bahkan ya kurang sopan. Kita ketemu orang tua menunggu kalau Idul Fitri. Jadi kalau nggak Idul Fitri tak ketemu. Jadi termasuk kita pahami bahwa ridullah fi ridul walidain. Jadi ridhonya Allah itu setelah kita mendapatkan ridho dari orang tua. Nah, momen di Idul Fitri itu rupanya digunakan oleh banyak masyarakat ya, karena kesibukan pekerjaan, karena kesibukan profesi, maka sempatnya, walaupun mestinya dengan orang tua itu tidak harus sempat, ya harus disempatkan. Kita ingat dulu kalau kecil orang tua memelihara kita, merawat kita itu tidak menunggu sempat, jadi pekerjaan utamanya ya merawat kita. Nah, sekarang para anak ini walaupun tidak sampai durhaka, tetapi mestinya ya tidak begitu. Untuk menjenguk orang tua, untuk silaturahmi kepada orang tua. Nah, orang tua ini kalau sudah kangen dengan anaknya, ditebus berapapun nggak mau. Mungkin saya dan Bu Diana yang pernah merasakan jauh dengan anak, hanya ditinggal mondok, bahkan hanya 1 bulan kan, bahkan tidak sampai 1 bulan sudah tidak bisa menahan rindu. Apalagi karena orang tua kita jauh sampai di luar, jauh di beda negara, dan beda kabupaten, beda provinsi, itu bahkan hanya 1 tahun dikunjungi. Itu walaupun tidak sampai tersampaikan atau terucapkan, tentu rindunya ini mau dibayar berapapun. Kalau orang tua itu boleh minta, mungkin dia akan bayar untuk mendapatkan sekedar ketemu dengan putranya. Iya, aduh, saya jadi ini langsung kangen sama ibu saya ini. Nanti pulang dari sini saya harus mampir ke sana. Ini Pak Samsu ibunya di Trenggalek ya? Di Trenggalek. Jadi kalau Pak Samsu sendiri nih, tradisi mudik ini apa memang selalu dilakukan setiap hari raya atau bagaimana? Kalau setiap hari raya selama saya tinggal di Tulungagung ini, setiap hari raya wajib ya? Ini sesuatu yang wajib ya. Kadang yang menjadikan saya merana itu karena kesibukan. Bahkan kalau saya ingin silaturahmi ke ibu, itu sudah kedahuluan ibu datang ke sini. Jadi ini moga-moga tidak menjadikan kami termasuk orang yang durhaka, walaupun kita usahakan, kita rencanakan, ternyata kita mampunya yang istiqomah silaturahmi itu ya hari raya. Kalau hari raya ibunya atau bapaknya ingin ketemu anaknya, itu keduluan orang tua yang datang. Oleh karena itu jangan sampailah dengan alasan apapun. Syukur kalau tidak hanya hari raya, tapi kalau hari raya bisa ya. Memang akhir-akhir ini tadi sudah menyinggung urusan larangan mudik ya. Iya, ini nanti menyambung gitu ya. Jadi dalam pandangan Pak Samsu ini memang mudik ini benar-benar
terutama dibutuhkan oleh para anak ini yang biasanya repot ini, bahwa mudik ini memang salah satu cara untuk yang pertama bertemu dengan orang tua yang memang pada hari-hari tertentu mungkin tidak bisa dikunjungi gitu. Jadi mudik ini benar-benar luapan rasa kangen. Jadi untuk bisa bertemu lah dengan orang tua, dengan keluarga mungkin yang dinasnya atau kerjanya jauh gitu ya. Jadi ini tradisi yang benar-benar memang ya dibutuhkan gitu ya. Nah, terkait ini, jadi di masa pandemi ini kan kita tahu ya, jadi bahwa pemerintah ini melarang adanya mudik gitu. Jadi bahkan yang terbaru tadi pagi, kalau kemarin kita tahu bahwa mudik itu masih ada rayon-rayonnya, masih bisa lah katakanlah. Jadi yang terbaru bahwa mudik lokal pun ini dilarang gitu ya. Jadi larangan pemerintah itu terkait dengan mencegah penyebaran virus corona. Jangan sampai dengan adanya mudik ini nanti ada klaster-klaster baru, klaster keluarga dan lain sebagainya. Itu yang kita tahu pemerintah dasarnya itu untuk melarang mudik gitu. Nah, sebagai seorang muslim yang kita tahu bahwa atiqullaha wa atiqur rasul wa ulil amri minkum gitu. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mentaati peraturan dari ulil amri kita. Nah, terkait dengan mudik ini tentunya kita itu ya dilema banget ya. Jadi kita sebagai seorang anak ini ingin banget ketemu sama orang tua. Tapi kita sebagai warga negara yang baik, terutama para ASN ini kan memang harus taat kepada ulil amri gitu ya. Lalu bagaimana Pak Samsu? Dengan adanya dilema ini dalam pandangan panjenengan bagaimana? Kita sebagai seorang muslim yang baik gitu. Ya, di dalam kaidah usul fikih itu ada kaidah yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa kita menghindarkan kerusakan atau mungkin penyebaran virus corona yang dalam hal ini didefinisikan itu lebih didahulukan daripada kita mendapatkan maslahat dari mudik kalau dalam konteks ini. Tapi saya memaknai bahwa saya ketemu orang tua itu tidak dalam rangka mudik. Kalau mudik itu kan kita libur, tidak kerja, kemudian pulang, nanti balik lagi. Kalau ketemu orang tua, alhamdulillah karena tidak jauh, jadi Allah masih tetap bisa ketemu. Tapi kalau memang karena peraturan pemerintah ulil amri yang harus kita taati, sementara kita tidak boleh mudik. Nanti mudiknya setelah larangan dicabut saja. Itu kan larangannya tanggal 6 sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal 17 ya. Nanti kita silaturahminya ke orang tua setelah tanggal 17. Kalau saya. Artinya memang kenapa itu dibatasi, karena memang supaya tidak berkerumun saja. Nanti kalau sudah tidak berkerumun mungkin gantian boleh lah. Tapi memang sejujurnya kalau tidak ketemu orang tua, karena orang tua ini betul-betul makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirimkan untuk kita, yang dengan sangat ikhlas merawat, mendoakan dan bahkan memberikan semuanya yang dia punya untuk anaknya. Dan tentu yang sekarang masih punya orang tua akan merasa belum bisa merasakan jika orang tuanya nanti sudah nggak ada. Bagaimana begitu besarnya arti hidupnya atau adanya orang tua itu. Jadi akan betul-betul terasa jika sudah tiada. Mungkin kalau masih ada, ya paling ya seperti itu. Tapi kalau sudah nggak ada, kerinduan itu ya. Betul. Yang sudah tidak ada itu adalah mertua perempuan. Ibu. Ya. Salah satu orang tua yang tidak ada itu adalah mertua atau ibunya dari istri.
tidak dilahirkan dan tidak dikandung dulu, tetapi saya diberi yang dilahirkan. Jadi semenjak satu orang tua saya tidak ada, maka kebahagiaan saya itu sudah merasa terkurangi. Iya. Saya merasakan dulu ketika saya datang dari suatu tempat mendapatkan oleh-oleh. Oleh-oleh itu untuk ibu itu. Jadi ibu merasa bahagia dan saya juga merasa bahagia. Iya. Sekarang oleh-oleh itu tidak tahu saya berikan ke siapa. Jadi karena dan ketika mendapatkan suatu prestasi ya, kemudian yang pertama mendengar itu adalah ibu. Jadi ibu senang, saya juga senang. Nah sekarang itu sudah yang senang dengan kesuksesan ataupun keberhasilan itu sudah berkurang orang. Nilai kebahagiaannya sudah berbeda ya. Kepada siapa lagi kita akan dibagi. Oleh karena itu kalau misalnya ulil amri kita ini sementara temporary prohibition untuk mudik, nanti kalau sudah dicabut larangannya segera aja, kita tidak jangan menunda-nunda, mumpung masih ada. Jadi bahwa tadi saya garis bawahi bahwa mentaati ulil amri itu didahulukan karena terkait dengan pasti larangan itu ada tujuan demi kemaslahatan bersama seperti itu. Nah ini saya kemarin membaca berita ini terkait dengan banyaknya para netizen karena sekarang ini Indonesia ini tidak lepas dari para netizen ini, komentarnya bahwa sekarang itu seperti ada kesenjangan gitu ya, masyarakatnya dilarang mudik tapi kemarin dalam berita itu ada berita bahwa banyaknya WNA dari Cina maupun beberapa WNA dari India itu datang ke Indonesia gitu. Jadi sepertinya dalam pemerintah ini dalam komentar netizen itu ada ketidakadilan dalam hal ini gitu. Kita perlu wawasan dari Pak Doktor ini terkait dengan hal itu karena kita tidak tahu tujuan pemerintah itu mendatangkan WNA atau apapun, kita belum tahu tujuannya gitu. Seperti apa Pak Doktor? Memang larangan mudik atau larangan bepergian itu sebenarnya larangannya itu tidak mutlak semuanya dilarang. Ada berbagai macam kriteria di situ yang diperkenankan, termasuk diantaranya karena sedang mengurus pengobatan, kemudian sedang tugas negara, kemudian dan banyak eksepsi yang diberikan. Artinya tidak mutlak semuanya tidak boleh bergerak. Atau logistik juga tidak boleh. Oleh karena itu saya menyikapi tentang adanya kabar banyak warga negara Cina, warga negara lain yang datang ke Indonesia, India. Itu memang dia tidak mudik kan, dia mungkin ada panggilan karena profesinya yang datang. Karena kita tahu di Indonesia ini juga banyak perusahaan multinasional yang di situ dia membutuhkan kehadiran negara asing. Kalau kita lihat rasionya, memang tenaga kerja yang ada di Indonesia, asing yang ada di Indonesia ini belum seberapa jika dibandingkan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Contoh misalnya, saya pernah datang ke Hong Kong. Jadi di Hong Kong itu tenaga kerja yang sektor domestik itu ada 180.000 orang. Jadi, itu kita duduk di mall, kita duduk di tempat perbelanjaan, nyaris kita melihat orang-orang Indonesia yang ada di sana. Jadi kalau kita serasa di Indonesia, di mana Indonesia. Jadi kita ketemu Mbak Partun, Mbak Pain, di apa? Di Hong Kong ya itu padahal ya. Kita lihat di MTR kalau di sana. Di Singapura, di Malaysia, ukuran Indonesia semua banyak. Kalau kita bandingkan dengan orang mereka yang ada di kita, tidak seberapa. Oleh karena itu, kita di era pasar bebas ini harus berbesar hati kalau kita boleh keluar negeri, masa orang luar negeri datang negara kita tidak boleh. Tidak fair. Cuma dalam satu segi menurut pandangan saya,
tenaga kerja dari luar negeri itu dengan secara secara kemampuan, secara skill, secara attitude, walaupun tidak menafikan banyak tenaga kerja dari negara Indonesia yang profesional, yang kompetensinya baik, tetapi mereka jauh lebih baik dan siap secara mental untuk melaksanakan tugas profesi. Contoh yang pernah saya observasi sebagai seorang dosen, saya pernah mengadakan observasi di salah satu sekolah internasional atau yang sekarang disebut dengan Satuan Pendidikan Kerjasama. Observasi di empat sekolah waktu itu di Surabaya, ada 2, kemudian di Jakarta, di Batam. Jadi banyak memperkerjakan tenaga asing dari Filipina, dari India. Kan secara disiplin, secara kedisiplinan mereka jauh lebih disiplin, dedikasinya jauh lebih baik. Walaupun kita juga tidak menafikan bahwa banyak tenaga kerja kita yang baik. Contoh salah satunya kita ini kan para pendidik, tanpa menyalahkan yang sedang melakukan, bahwa biasa kita ini sedang mengajar kemudian mengirim pesan di medsos, WhatsApp dan Instagram maupun Facebook, di Twitter, itu kita sedang mengajar. Lalu orang lain akan tanya, ini sedang mengajar apa sedang bermedsos? Nah, hal-hal seperti itu tidak pernah kita temukan di sekolah-sekolah yang di situ diajar ataupun dikelola oleh para pekerja ataupun katakanlah ex-mal. Jadi kalau ngajar ya time for teaching, ya gadgetnya ditinggal di kantor, dia akan hanya totally teach dan totally work. Jadi kalau mengajar, gadget tinggal di kantor. Kalau menghubungi via email, dia akan buka nanti pada saat jam istirahat. Tapi kan beda dengan para guru, katakanlah guru-guru yang jadi sambil mengajar, saya lah, sudah selfie, kemudian mengajar, mengirim WhatsApp, bahkan sempat selfie. Nah, itu adalah salah satu poin contoh yang sebenarnya hal itu perlu. Contoh pernah saya juga terlibat dalam proses sertifikasi guru. Jadi pernah kita sampaikan bahwa seluruh peserta PLPG waktu itu diwajibkan membawa laptop. Karena dalam proses PLPG ada membuat PTK. Membuat PTK, membuat RPP waktu itu perangkat pembelajaran. Setelah datang baru kita lihat para peserta yang membawa laptop itu, laptopnya dibawa dalam kondisi masih dalam karton ataupun dalam segelan. Nah, terus ini berarti laptopnya kan belum diinstal. Terus mau ngerjakannya bagaimana? Itu menunjukkan bahwa tidak ramah IT. Itu dilakukan oleh guru. Bagaimana yang tidak guru, kalau guru saya dalam proses pendidikan profesional itu padahal gitu ya. Itu tanpa mengurangi rasa hormat para guru yang profesional. Jadi tadi kita membicarakan kehadiran tenaga luar negeri ke Indonesia. Mungkin harapannya dia akan menjadi model ataupun poster supaya kita tidak semuanya menganggap mereka baik, tetapi ada poin baik yang kita bisa belajar dari mereka. Itu satu poin lagi. Tahun 2009 saya mengikuti atau berpartisipasi dalam Asia Pacific Jambore di Filipina waktu itu, di Los Baños. Jadi dari Tulungagung, dari Indonesia mengirim. Pada saat kita komunikasi di sana, ada meeting dengan para contingent head dari negara lain. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Orang official menganggap bahwa seluruh yang menjadi guru di negara manapun pasti itu bisa kan, bahasa internasional. Apalagi berani datang ke event internasional, dia kan bisa, walau bukan guru bahasa Inggris, dia akan mampu berkomunikasi bahasa Inggris. Tapi setelah ditanya jawabannya, apa? Akhirnya mereka tahu bahwa gurunya kok bukannya perlu ditingkatkan kemampuan komunikasi internasional. Dan kita menyadari bahwa
kita sekarang ini di era milenial, di milenial ketiga ya. Iya. Ya. Bahwa kita ini bukan hanya warga Tulungagung, bukan warga Jawa Timur, bukan warga Indonesia, tapi warga dunia yang harus mampu berkomunikasi secara internasional. Oleh karena itu, menurut pandangan saya secara pribadi, kehadiran mereka yang dibutuhkan, tapi mempertimbangkan hal-hal yang satu untuk keselamatan warga kita sendiri dan juga untuk tujuan yang lebih besar. Iya. Jadi kita bisa melihat peran ataupun pengaruh dari kehadiran tenaga luar negeri di dalam proses profesionalisme yang ada di negara kita. Iya. Karena semangat tantangannya lebih beda. Iya. Kita lihat dari pembangunan gedung-gedung pencakar langit, kemudian pembangunan tol yang area-area yang berbahaya, ini banyak yang dikerjakan oleh mereka. Iya. Kalau kita tenaga domestik melihat saja sudah ngeri. Ini suatu hal yang baru kita ketahui, dan ini pencerahan untuk kita semuanya bahwa tadi saya menggarisbawahi bahwa larangan mudik dengan kedatangan WNA ini bisa jadi ini jaluran aturannya sudah berbeda, tujuannya sudah berbeda. Jadi artinya kita tidak bisa menggebiah-uyah semua ketentuan itu satu jalurnya. Jadi ada mungkin tujuan tertentu yang mungkin berbeda gitu. Dan mungkin kita pun juga perlu mendengar hal itu dari pemerintah juga ya. Jadi tujuannya apa gitu, mungkin perlu enggak ya klarifikasi hal-hal seperti itu oleh pemerintah, ataukah mungkin tapi alhamdulillah, jadi podcast kita hari ini itu sebuah pencerahan yang luar biasa. Terutama tadi saya tersentil banget ini apa yang disampaikan oleh Pak Samsu terkait profesionalisme kita dibandingkan dengan tenaga luar negeri. Kita harus introspeksi diri, kita nggak bisa menutup diri, kita merasa sudah bagus gitu. Ternyata ketika kita bertemu dengan para expert dari luar negeri, kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Ini adalah sentilan yang membuat kita, terutama para pendidik ini, kalau menginginkan siswa-siswa yang luar biasa, ini gurunya ini harus luar biasa dulu gitu ya. Gitu. Jadi hari ini kita dapat dua. Jadi kita dapat pencerahan dua terkait dengan WNA tadi dan juga terkait dengan profesionalisme kita sebagai seorang pendidik gitu ya. Tadi sudah banyak sekali kita mendapatkan pencerahan, informasi dan lain sebagainya terkait tadi yang pertama bulan Ramadan, Idul Fitri gitu ya. Dan juga terkait dengan silaturahim, terkait dengan mudik, dan juga tadi nyambung dengan hal yang lagi ngehit saat ini gitu ya. Mungkin alhamdulillah ini pengetahuan baru. Semoga kita ini sebagai para pendidik ini bisa memberikan informasi yang benar, mungkin menyalurkan informasi yang benar di masyarakat mungkin terkait mungkin kesalahpahaman terkait dengan peraturan dari pemerintah dan lain-lain ini mungkin diperlukan ya informasi-informasi seperti ini ya Pak Dokter ya. Gitu. Nah, yang terakhir ini pertanyaan terakhir gitu ya. Ini mungkin terkait dengan larangan mudik yang ada di Indonesia saat ini, kita gitu ingin mendapatkan gambaran. Sebenarnya nanti kita itu ketika Idul Fitri, walaupun mungkin bisa kita baca di flyer-flyer gitu ya, tapi kita ingin mendengar dari Pak Dokter gitu ya, gambaran Idul Fitri nanti yang bisa kita lakukan pada saat Idul Fitri ini yang sesuai dengan anjuran pemerintah itu yang bagaimana? Oke. Jadi larangan mudik itu sebenarnya tujuan utamanya itu supaya tidak berkerumun. Kalau berkerumun seperti hal yang disampaikan bahwa virus corona atau COVID-19 ini akan cepat untuk menular kepada orang jika
singkat, apalagi kalau orangnya berkerumun. Oleh karena itu ya kita bisa silaturahmi, satu jaga jarak, yang kedua ya protokol kesehatan dijaga, kemudian sementara memang tidak berjabat tangan, walaupun di dalam hadis disampaikan mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqu. Jadi dua orang yang ketemu kemudian saling berjabat tangan, sebelum mereka berpisah itu sudah diampuni keduanya. Nah, sekarang kan ada model jabat tangan yang keren ataupun yang baru, jabat tangan pakai gini. Selain itu juga dengan model yang seperti ini. Saya kira kita sudah bisa memahami karena dalam keadaan yang serba sulit. Karena itu sebenarnya yang dilarang itu mudik. Nah, kalau silaturahminya enggak. Misalnya silaturahmi bisa dilaksanakan. Kalau imbauan dari Bapak Bupati Tulungagung, silaturahmi secara virtual. Virtual itu tidak harus dengan menggunakan alat elektronik. Ya kita bisa datang, artinya walau tanpa harus berkerumun. Saya kira mudik itu dilarang supaya tidak berkerumun, berjejal-jejal yang satu sama lain susah untuk mengondisikan, menjaga jarak. Walaupun dalam situasi Idul Fitri nanti kita dilarang untuk tidak berkerumun, tetapi saat ini sudah kita lihat bahwa di pusat perbelanjaan berkerumunnya saya kira melebihi dari prediksi kita. Betul. Bagaimana nanti tempat wisata dibuka, mal-mal juga. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik, sebagai seorang hamba yang baik kepada Tuhannya, maka kita harus cerdas memahami instruksi pemerintah, kemudian juga tentang etika dalam silaturahmi. Silaturahmi kalau mungkin silaturahmi kemudian tanpa bisa berkumpul, saya kira 1-2 orang bergantian dengan tetap sah-sah saja ya. Kalau kita harus sudah punya tauhid yang benar bahwa semua manusia yang hidup, semua makhluk yang hidup akhirnya nanti akan mati. Bahkan kalau tidak mati itu yang aneh. Jadi orang yang semua orang mestinya juga pernah merasakan sakit. Kalau sakit ya diobati, nanti kalau tidak bisa diobati ya mati. Tetapi kita ini tugasnya kan berusaha, berikhtiar. Jadi kita jangan menantang datangnya dan menyepelekan Kita berhati-hati, kita pahami ilmunya, bagaimana kita kalau toh misalnya masih terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, itu sudah menjadi ketetapan. Kita tahu orang yang sakit sudah puluhan tahun tidak mati-mati, tetapi yang tidak sakit tahu-tahu mati. Karena memang mati itu adalah hak prerogatif Allah untuk memulangkan hambanya yang telah bertugas di muka bumi ini untuk menebar kebaikan dan kemaslahatan. Oleh karena itu sekali lagi sebagai teman-teman pendidik, ini sekaligus closing statement Pak Dokter Nur Samsu, saya minta closing statement nih terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan dari awal sampai akhir tadi. Ini untuk para pendidik utamanya, juga kepada masyarakat. Untuk para pendidik dan para masyarakat, menyikapi hiruk pikuk larangan mudik ini kita harus cerdas bahwa larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu larangan mudik, tidak larangan silaturahmi. Ataupun silaturahmi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Dan yang berkaitan dengan datangnya, kita dilarang mudik tapi datangnya warga negara asing memang beda konteks. Beda konteks. Tapi kita juga sama-sama tahu kehadiran mereka juga mengikuti prosedur kesehatan, prosedur kewarganegaraan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, sebagai hamba Tuhan yang baik, kita harus cerdas, tidak boleh membabi buta, memberikan judgement ataupun penilaian secara tidak adil tanpa dasar yang jelas.
Dan untuk silaturahmi di Idul Fitri ini tentu kita masih bisa menggunakan dengan cara-cara yang aman, dan kita tentu tahu di mana ada wilayah zona merah, ada wilayah zona hijau, kuning, orange, di mana keluarga kita sendiri, kemudian mana pendatang. Saya kira kita semua harus juga bisa memilah, wah ini aman, ini tidak. Kalau sudah kita ikhtiari begitu, kemudian masih terjadi hal-hal yang diinginkan, ya kita lakukan tindakan-tindakan yang penyelamatan. Jadi kita jangan takut terhadap virus ini secara berlebihan, akhirnya menjadikan imun kita akan semakin menurun. Karena itu kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya corona menjadikan kita lebih kreatif, lebih cerdas, lebih keperhatian. Tanpa ada corona, tidak banyak orang yang tahu apa makna hand sanitizer. Tanpa corona tidak banyak orang yang pernah merasakan memakai masker. Jadi ada banyak hikmah yang kita dapat ya kalau kita mau merenung, mau berpikir sebenarnya. Karantina adalah hal yang sudah lama yang diucapkan oleh banyak orang, tapi banyak yang tidak tahu. Tetapi hadirnya corona menjadikan istilah karantina, apalagi karantina mandiri, menjadi akrab di masyarakat kita semua. Saya kira itu, Bu Diana, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing pagi hari ini kepada teman-teman semua, teman pendidik dan seluruh warga masyarakat yang melihat ataupun mengikuti ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang luar biasa kami sampaikan kepada tamu kita pagi ini, Bapak Dr. Nora Samsu MPDI, yang tadi sudah memberikan kita pencerahan yang luar biasa. Dari awal sampai akhir, tadi saya banyak mendapatkan pencerahan, banyak mendapatkan sentilan ini. Dan jadi insya Allah ini akan jadi introspeksi bagi kita semua, terutama bagi kita pendidik ya. Bagi kita para pendidik ini untuk lebih bisa profesional dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik. Itu tadi sahabat kita pendidik, podcast kita pagi ini dengan tema makna Idul Fitri. Bahwa ada banyak hal yang sudah kita bahas, tadi sudah kita kupas tuntas gitu makna Idul Fitri, bagaimana tentang mudik dan lain sebagainya. Ini akan menjadi sesuatu hal yang baru. Jadi kalau kita tahu informasi, tahu ilmunya, jadi kita akan menjadi seseorang yang tidak cepat berpikir ya Pak Dr. Samsu. Jadi apapun yang akan kita lakukan itu kita harus berpikir akan banyak hal, akan manfaat dan mudorotnya. Jadi itu tujuan podcast kita pagi ini sebenarnya itu. Jadi kita memberikan informasi kepada para sahabat pendidik untuk bisa melihat sesuatu hal itu secara terbuka. Jadi selalu berhusnudzon kepada ulil amri kita, selalu berhusnudzon kepada Allah yang mungkin menciptakan pandemi ini yang luar biasa, ini membawa dampak yang luar biasa kepada kita, dan tetap selalu bersyukur, gitu ya. Baik, sahabat kita pendidik, podcast kita pagi ini sudah kita cukupi. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Nur Samsu. Terima kasih kepada tim kita pendidik. Kita pendidik bermanfaat, bergerak tanpa jeda, tanpa nanti. Tunggu podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kita Pendidik mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.